Agenda selanjutnya mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz Daud Badarudin. Kepada Ustadz Daud Badarudin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bapak ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, hidayah serta banyak kenikmatan kepada kita sekalian, hingga sampai dengan detik ini kita masih bisa melakukan aktivitas rutinitas kita di dalam keseharian. Bapak ibu sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Jumat 24 Desember 2021. Tak terasa oleh kita sudah berada hampir di penghujung tahun 2021. Artinya tinggal satu pekan lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Bapak ibu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan singkat ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surat Al-Asr ini 3 ayat dan termasuk merupakan surat yang terpendek di dalam Quran. Tetapi muatan dan isinya sangat-sangat luar biasa, di mana Allah dalam Al-Quran banyak bersumpah demi makhluk yang besar seperti bumi, langit, matahari, bulan. Jadi banyak ayat atau surat-surat yang disampaikan oleh Allah, wadduha wallaili iza saja wan nahar. Jadi ini merupakan sumpah-sumpah Allah terhadap makhluk yang besar, bumi, langit, bulan, matahari. Tapi giliran waktu dalam Al-Quran terulang 6 kali Allah bersumpah, dan salah satunya adalah wal asr, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah terkait dengan waktu ini? Menjelang fajar, menjelang subuh, menjelang pagi, sepenggal naik matahari, siang, bahkan menjelang malam, itu Allah bersumpah. Artinya kalau kita memaknai sumpah-sumpah Allah terkait dengan waktu ini pertanda waktu itu sangatlah memiliki makna yang sangat dalam di dalam kita mengarungi kehidupan keseharian kita. Dan tidak terasa oleh kita perjalanan waktu yang hari ini berganti dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, berputar terus tanpa terasa oleh kita. Ini diakibatkan memang segala aktivitas yang kita lakukan sehingga waktu berputar seolah-olah cepat, padahal dari zaman Nabi Adam sampai dengan detik ini sehari semalam tetap 24 jam. Tapi kenapa putaran itu semakin hari semakin cepat? Karena memang kita melakukan aktivitas sehingga tidak terasa. Bapak ibu sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memaknai kalimat dan kata Allah bersumpah demi masa, demi waktu ini, bahwa kata Allah innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa Allah bersumpah demi waktu lalu menyampaikan pula sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian? Ini memaknai bahwa Allah mengatakan manusia itu rugi. Manusia itu ketika dia tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, karena waktu ini berbeda dengan harta, berbeda dengan pangkat, jabatan, kedudukan. Kalau harta manusia sudah punya, baru dia akan dipertanyakan dari mana kau dapat, kemudian kau habiskan di mana. Begitu juga pangkat, jabatan, kedudukan, kau perolehnya bagaimana, lalu kemudian
apa yang engkau lakukan dengan jabatan yang kau miliki. Tapi giliran waktu, sejak kita balik, waktu itu sudah dipertanyakan oleh Allah, engkau habiskan di mana waktu itu dan untuk apa. Nah, sehingganya ini mengingatkan kepada kita dengan momen waktu berganti terus berganti, bahwa Allah katakan manusia itu rugi adalah orang-orang yang memang tidak memanfaatkan waktu secara maksimal ketika Allah sudah memberikan waktu dan kesempatan di dalam kehidupannya. Maka kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini, apa kata Allah? Illallazina amanu wa amilus solehah. Kecuali kata Allah. Jadi ada pengecualian Allah, orang-orang yang tidak termasuk merugi itu illallazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini bagi kita harus berupaya memaksimalkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illallazina amanu. Lalu kemudian orang-orang yang beriman yang tidak merugi kata Allah, setelah dia beriman, apa cukup dengan beriman? Tentu tidak. Iman ini tidak hanya cukup dengan sekedar lisan, tidak cukup dengan kita mengiyakan dengan hati atau membenarkan dengan keyakinan, tetapi ada implementasi amal ibadah. Illallazina amanu, maka disambung wa amilus solehah, yaitu melakukan amal-amal soleh. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setelah kita beriman lalu kemudian kita beramal saleh. Apa cukup dengan beramal saleh? Ternyata tidak. Salah satu ciri dan tanda orang-orang yang tidak merugi dalam ayat ini dikatakan Allah, illallazina amanu wa amilus soleh wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Siapakah itu? Setelah dia beriman lalu dia beramal saleh, dia saling nasihat menasehati dalam kesabaran, dalam kebenaran. Watawasau bil haqqi, kebenaran, watawasau bis sabr. Jadi saling menasehati satu dengan yang lain adalah kewajiban bagi kita. Jadi tidak hanya sekedar para ustadz, para ulama, para guru, kita pun dari kita sendiri pun ketika itu adalah kebenaran sampaikan dengan kesabaran, itulah sesungguhnya orang-orang yang tidak termasuk merugi kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus berbagi kebaikan, berbagi kebenaran, sehingga kita mampu dan bisa memanfaatkan waktu yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa dan mampu melewati hari-hari terakhir di tahun 2021 ini. Kita jelang 2022, semoga menjadi semakin sukses, semakin berkah dalam kehidupan kita, dan khususnya diri kita dan keluarga serta rekan kerja kita semuanya. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.